semua baju ini. Wahai gadis kecil, ini dia. Kamu mau pilih yang mana? Itu kecil. Yang kecil? Oke, akan kuberikan. Talia, Onyo, Sakinah. Nih, lihat nih, Uncle punya apa? Siapa yang mau mendengar cerita? Saya. Onyo! Nggak semangat. Siapa yang mau mendengar cerita? Saya. Oke, kalau hari ini Uncle mau cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Siapa yang tahu ceritanya? Onyo, Gimana ceritanya? bawang merah jahat, Terus? bawang putih orang baik. Betul. Cici tahu nggak bawang merah bawang putih kayak gimana? Nggak tahu. Nah, Sakinah tahu nggak cerita bawang merah bawang putih? Tahu. Oke, karena yang tahu cuma Onyo, Sakinah sama Talia nggak tahu, hari ini Uncle mau bacain cerita tentang bawang merah dan... Bawang putih. Oke, semuanya taruh mainannya, dengar ke Uncle. Oke, semuanya sudah siap? Siap. Semuanya udah siap? Siap. Sini mendekat semuanya ke sini, dekat. Uncle akan mulai ceritanya. Ini dia bawang merah dan bawang putih. Pada suatu hari, di sebuah desa, hiduplah seorang gadis cantik bernama Bawang Putih berdua bersama ayahnya. Ibu kandung Bawang Putih sudah lama meninggal. Dan kini sang ayah menikah lagi dengan seorang wanita yang memiliki seorang putri. Saudara tiri Bawang Putih itu bernama Bawang Merah. Tak lama setelah menikah lagi, ayah Bawang Putih pun jatuh sakit hingga akhirnya meninggal. Bawang Putih pun bersedih. Tidak seperti Bawang Putih, Ibu Tiri dan Bawang Merah akhirnya malah tertawa bahagia karena Ibu Tiri dan Bawang Merah mempunyai maksud lain. Mereka ingin menguasai harta kekayaan seutuhnya. Selain itu, berbeda dengan Bawang Putih yang rendah hati, jujur, tekun, rajin, dan baik hati, setiap hari Bawang Putih selalu rajin merawat tanaman peninggalan ayahnya. Berbeda dengan Bawang Merah yang mempunyai hati yang licik, ia selalu berniat untuk menghancurkan kebahagiaan Bawang Putih. Bawang Merah dan ibunya selalu memarahi dan menyuruh Bawang Putih melakukan semua pekerjaan rumah seorang diri. Bawang Putih, cepat buatkan kami makanan. Sedangkan keduanya hanya bermalas-malasan. Bawang Putih, Bawang Putih. Iya, Bawang Merah. Cuci semua baju ini. Baik, Bawang Merah. Hahaha, rasakan kamu. Bawang Putih pun mengerjakan setiap pekerjaan rumahnya dengan senang hati. Bawang Putih berjalan menyusuri hutan di siang hari yang terik, menuju sungai untuk mencuci pakaian saudara dan ibu tirinya. Saat Bawang Putih sedang mencuci, sebuah selendang milik Bawang Merah secara tak sengaja hanyut terbawa arus sungai. Bawang Putih pun panik, ia takut, ia pasti akan dimarahi dan disiksa oleh ibu tiri dan Bawang Merah. Bawang Putih pun berlari menyusuri tepi sungai untuk mendapatkan kembali selendang milik Bawang Merah. Dan saat itulah Bawang Putih bertemu dengan seorang pemuda desa di tengah hutan. Hai pemuda, Hai gadis kecil. biar aku bantu bawa kayunya. Baiklah, kamu tolong bawa kayu yang satu itu. Di mana rumahmu? Di sana gadis kecil. Oke, terima kasih.
Ada apa yang membuatmu ke hutan ini, gadis kecil? Aku mencari selendang merah. Apakah ini selendangmu? Ya, Baiklah, ini selendangmu. terima kasih. Ini kayu bakarmu. Hah? Terima kasih. Aku juga punya sesuatu buat kamu. Kamu tunggu sini ya, dan kemana-mana. Wahai gadis kecil, ini dia. Kamu mau pilih yang mana? Itu kecil. Yang kecil, oke. Akan kuberikan. Terima kasih. Sama-sama. Aku pulang dulu ya. Hati-hati ya. Bawang putih pun kembali ke rumahnya dengan membawa buah labu kecil yang diberikan oleh pemuda desa itu. Karena bawang putih pulang terlambat, ibu tiri bawang putih pun marah. Namun, bawang putih menjelaskan apa alasan bawang putih pulang terlambat. Maaf ibu, aku terlambat. Nih aku bawa labu. Emas. Sayang, ini emas. Kenapa kamu cuma bawa yang kecil? Kenapa nggak bawa yang besar? Kan pasti kita akan lebih banyak emasnya. Kita pasti akan kaya raya. Maaf ibu, aku hanya kuatnya yang ini. Kamu dapat dari mana ini? Aku dapat dari pemuda di hutan. Wah, kalau gitu bawang merah kita harus ambil yang besar. Supaya kita dapat emas lebih banyak lagi. Siap bu, aku akan mengambilnya di hutan. Aku akan kaya. Iya kan sayang? Kita akan kaya. Dengan penuh rasa serakah dan hati yang licik, bawang merah pun pergi ke sungai dengan membawa selendang merah miliknya. Sesampainya di sungai, bawang merah berpura-pura mencuci selendang miliknya. Kemudian, dengan sengaja ia menghanyutkan selendang merah miliknya. Setelah itu, segera ia bergegas berlari ke hutan dan menunggu pemuda desa yang akan menolongnya. Mana ya pemuda itu ya? Kata bawang putih lewat sini. Ada apa kamu sendirian di hutan? Apakah kamu melihat selendang merah? Oh, ini selendang kamu? Iya. Tapi ada satu syarat. Kamu harus membantu aku membawa kayu bakar ini. Tidak, saya kesini buat mengambil labu, bukannya untuk membantu kamu. Ya sudahlah, ayo kita ke rumah. Setelah ia bertemu dengan pemuda desa, berbeda halnya dengan bawang putih yang rendah hati, bawang merah enggan membantu membawa kayu bakar pemuda desa itu. Hai pemuda, mana labu yang besarnya? Baiklah, sebelum saya ambil, saya akan kembalikan selendangmu dulu. Kamu tunggu sini sebentar, aku akan mengambilkan labunya. Cepat ingat ya yang besar. Ini dia labunya, yakin kamu mau yang besar ini? Iya, cepetan beri kepadaku. Dengan rasa tamak, bawang merah pun langsung meminta buah labu yang berukuran besar. Bawang merah langsung membawanya pulang. Bahkan ia tidak mengucapkan terima kasih. Dengan harapan mendapatkan emas yang lebih banyak, bawang merah berlari ke rumah untuk menemui ibunya. Bawang putih yang bersih ya. Iya, baik bu. Mana sih bawang merah? Ibu, aku bawa labu yang besar. Segera setelah tiba di rumah, bawang merah bersama ibunya memerintahkan bawang putih untuk berbelanja ke pasar. Bawang merah dan ibunya yang kikir tidak ingin membagikan emas dari dalam buah labu besar yang mereka dapatkan. Kita pasti akan kaya raya bawang merah. Nanti ibu akan belikan kamu emas dan permata. Ya kan bu? Baik, ibu akan pecahkan ini ya. Tetapi betapa terkejutnya bawang merah dan ibu. Karena yang muncul dari dalam labu itu bukan emas seperti yang bawang putih dapatkan. Melainkan hewan-hewan berbisa seperti ular, laba-laba, dan kalajengking. Bawang merah lari terbirit-birit meninggalkan ibunya. Sementara sang ibu tiri digigit oleh ular berbisa. Berbeda hal dengan bawang merah dan ibu tiri, karena kejujuran dan kebaikan hati bawang putih pun terhindar dari nasib buruk akibat ketamakan ibu tiri dan bawang merah.
Kini, walaupun ia seorang diri, bawang putih hidup bahagia selamanya. Sekian cerita bawang merah dan bawang putih. Yeay. Udah selesai. Coba aku tanya, yang ting-ting siapa? Onyo. Iya semua ting-ting. Dari cerita bawang merah bawang putih siapa yang ting-ting? Putih. Bawang Bawang putih. bawang merahnya teh. Tetot. Jadi kita mesti mencontoh bawang putih, ya. Oke. Kalau bawang merah bawang putih udah, siapa yang mau mendengar cerita yang lain? Onyo. FOP Lovers mau apa enggak? Mau dong. Tapi nggak sekarang. Nanti kita akan cerita dongeng yang lainnya, Oke. Tapi sebelum kita berpisah, ingetin jangan lupa Like, subscribe, subscribe, komen, komen, dan dan share. Bye. Bye. Bye semuanya. Ayo kita main lagi.